Beliau adalah Abu Bakar al-Baqillani, seorang ulama mazhab Maliki dari Basrah yang wafat pada tahun 402 Hijriah. Beliau murid dari Ad-Daruqutni dan Ibnu Abi Zaid al-Qayruwan. Abu Bakar al-Baqillani ulama besar di masanya. Suatu hari Raja Irak kala itu memilih dan mengutus beliau pada tahun 381 untuk berdebat dengan kaum Nasrani di Konstantinopel. Ketika Raja Romawi mendengar berita kedatangan Abu Bakar al-Baqillani, ia memerintahkan kepada para punggawanya untuk memperpendek ketinggian pintu, agar Abu Bakar al-Baqillani terpaksa menundukkan kepala dan badannya ketika masuk seperti orang yang sedang rukuk, sehingga ia akan terhina di hadapan Raja Romawi dan para punggawanya. Ketika al-Baqillani mengetahui siasat ini, ia membalikkan badannya lalu berjalan masuk ke pintu dengan membelakangi Raja Romawi dan para punggawanya. Dari sini Raja Romawi menyadari bahwa saat itu ia sedang berhadapan dengan seorang ulama besar yang cerdik cendekia. Abu Bakar al-Baqillani masuk sembari menanyakan kabar tanpa mengucapkan salam, disebabkan adanya larangan dari Rasulullah SAW ketika memulai mengucapkan salam kepada orang Yahudi dan Nasrani. Kemudian beliau menoleh kepada pendeta yang diagungkan sambil bertanya, "Bagaimana kabarmu, kabar keluargamu, dan juga anak-anakmu?" Raja Romawi murka lantas berkata, "Dalam surat raja yang mengirim kamu ke sini dinyatakan bahwa engkau adalah juru bicara umat dan orang yang cerdas dan cerdik. Namun tidaklah engkau tahu bahwa kami menyucikan pendeta dari istri dan anak?" Abu Bakar al-Baqillani berkata, "Allahu Akbar, sungguh mengherankan. Kalian tidak menyucikan Allah dari istri dan anak, bahkan menuduh Allah menikahi Maryam dan memilih anak Isa. Namun kalian menyucikan para pendeta dari istri dan anak, seakan-akan menurut kalian para pendeta ini lebih mulia dan lebih suci dari Allah." Bertambahlah kemurkaan Raja Romawi dan ia berkata dengan penuh kemarahan, "Apa yang kamu katakan tentang tuduhan zina yang dialamatkan kepada Aisyah?" Al-Baqillani berkata, "Jika Aisyah pernah dituduh oleh orang-orang munafik dan kaum Yahudi, maka Maryam pun pernah dituduh oleh kaum Yahudi, sedang keduanya adalah wanita suci. Hanya saja Aisyah menikah dan tidak punya putra, sedangkan Maryam punya putra tanpa menikah. Maka manakah di antara keduanya yang lebih layak dituduh dengan kecurigaan yang batil ini? Semoga Allah menjauhkan dari kecurigaan yang jelek dan meridhoi mereka berdua." Sang raja bertambah gila mendengarnya. Raja lantas bertanya, "Apakah nabimu pernah berperang?" Abu Bakar menjawab, "Iya." Raja bertanya, "Apakah ia ikut berperang sebagai pemimpin?" Abu Bakar menjawab, "Iya." Raja kembali bertanya, "Apakah ia pernah menang?" Abu Bakar menjawab, "Iya." Raja pun bertanya lagi, "Apakah ia pernah kalah?" Abu Bakar menjawab, "Iya." Raja Romawi tersenyum penuh kemenangan. Heran, bagaimana mungkin Nabi kalah perang? Abu Bakar al-Baqillani menyahut, "Ada yang lebih mengherankan lagi. Tuhan bisa disalib." Terbungkamlah sang raja dan terbungkamlah mulut orang-orang kafir itu. Demikianlah hikmah yang dapat dipetik dari kisah Abu Bakar al-Baqillani dalam membungkam pemahaman menyimpang orang Kristen yang secara akal saja kontradiktif, terlebih lagi secara syar'i, sangat berseberangan dengan akidah yang diajarkan Rasulullah dan para salafus salih.